Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada hadis kedua dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Jadi pada pertemuan yang lalu, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman," ya. Jadi bertanya tentang iman. Jadi sudah kita bahas yang pertama, iman itu antu'mina billah. Jadi seorang itu tidak dianggap beriman kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir pun ketika Abu Bakar As-Siddiq, jadi beliau membunuh seorang kafir. Yang kafir itu karena takut dia dibunuh, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi dibunuh juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ataqtulu man qala la ilaha illallah?" Kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dibantah oleh Abu Bakar, "Tidak ya Rasulullah. Dia itu mengucapkan la ilaha illallah supaya tidak saya bunuh." Ini kata Abu Bakar. Rasulullah mengulangi sekali lagi, dua kali, Pak. "Ataqtulu man qala la ilaha illallah?" Kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Mulai hari itu saya sepertinya banyak sekali dosa saya, karena sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah." Ini yang pertama. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Ini di dalam bahasa Arab kita bisa melihat nanti di dalam kitab Sibawayh. Sibawayh adalah seorang pakar nahu. Yang na urung-urung pakar nahu tidak mengenal kitab Sibawayh, itu artinya hanathah nahu ulama. Karena Sibawayh itu memang kitab lama sekali, Pak. Imam Sibawayh satu, yang kedua, di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah yang dikarang oleh Abi Hilal Al-Askari, Pak. Yang ketiga, Daqaiqul Furuq. Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani yang dikarang oleh Dr. Yas Khadar. Di situ diungkapkan kalau ada ta marbutah itu artinya bisa banyak-banyak, bisa macam-macam. Kalau seandainya ada ta marbutah al-malaikah, itu artinya bukan perempuan, Pak, tetapi apa? Banyak malaikat. Ya. Kemudian ada juga penambahan ta marbutah. Itu artinya apa? Satu. Mana contohnya? Al-Baqaratu, satu ekor sapi, bukan sapi betina, tidak. Kalau ada yang mengatakan sapi betina itu keliru. Kenapa? Di dalam kamus apapun, tafsir apapun tidak pernah mengungkapkan kalau Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Al-Baqarah adalah satu ekor sapi, mau jantan mau betina namanya Baqarah. Kalau banyak Al-Baqar, hilangkan saja tak marbutahnya, Pak. Pegadaian tak marbutah. Itu artinya satu sapi. Al-Baqarah satu sapi. Banyak sapi, Al-Baqaru. Banyak malaikat, Al-Malaikah tambah ta marbutah. Satu malaikat, Al-Malaku. Atau sesuai dengan tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan Al-Malaku. Al-Malaku, Al-Malaku. Yang tidur malaikat. Sudah dua tadi. Kemudian yang ketiga, penambahan ta marbutah itu artinya perempuan. Inang memang. Mana contohnya? Maimun laki-laki, Maimunah perempuan. Amin laki-laki tambah ta marbutah, Aminah perempuan.
Maka tidak semuanya penambahan tak marbutah itu maknanya perempuan. Contoh lagi bakarah, sapi betina. Apa ini sapi betina ya, Pak? 1 ekor sapi ya. Di dalam surah An-Naml, wa qalatin namlatu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ada tamar butah. Bukan semut perempuan, betalah ni apa? Wa qalatin namlatun, 1 ekor semut. Judulnya surah An-Naml. Naml artinya banyak semut, ya, Pak, banyak semut. Sudah 3. Yang keempat, penambahan ta marbutah itu artinya apa? Sekali goncangan. Ini seperti yang ada di dalam Al-Quran itu, surah Al-Isra. Fa akhadathumur rajfah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Fi darihim jathimin. Jadi sekali hentakan gempa, itu penduduk kaum Ad itu apa namanya? Kaum Madian. Itu hancur semuanya. Rajfah artinya marah sekali, Pak. Darabtu darbatan, saya memukul meja ini sekali pukul. Darbatani, 2 kali pukul. Jadi darbatun dengan tak marbutah itu menunjukkan kepada sekali pukul. Rajfah sekali gempa, Pak. Al-Qari'ah nyanya binaci, Pak. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah memekakkan telinga, Pak. Sekali memekakkan telinga meledak ini semuanya, Pak. Ya. Ini hari kiamat, Pak. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sekarang kita ngomong bicara tentang malaikat nih, Pak. Beriman kepada malaikat. Bada'a bil malaikah qabla rusul wal kutub. Kenapa? Kenapa didahului malaikat dulu, baru kitab, baru rasul? Kenapa tidak rasul dulu? Bukan hana rasul ilai, bukan hana kitab ilai, baru malaikat. Ya, nih, Pak. Kita kan tidak bisa melihat malaikat, Pak. Artinya kita kan beriman kepada nabi dulu, Pak. Nabi, kitab, baru malaikat. Sekarang kenapa malaikat dulu, kitab, baru nabi, Pak? Maka dijawab di sini, li'annahum alamun ghaibi, Pak. Karena malaikat itu di alam gaib. Sedangkan ar-rusul wal kutub fa'alimun mahsus. Dia di alam nyata, Pak. Maka kalau dalam hal-hal seperti ini selalu dia dahulukan yang gaib dulu, Pak. Baru yang nyata. Jadi tidak yang nyata dulu baru gaib. Bahkan di dalam hadis Aisyah mengatakan manusia tidak bisa melihat malaikat kecuali kenapa? Mahsus nak bisa dia lihat, Pak. Illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat dalam wujud asli itu 2 kali, Pak. Yang pertama ketika di Bataha. Bataha itu di mana? Bataha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Hira, beliau melihat malaikat duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, Pak. Maka beliau takutnya luar biasa. Itu yang pertama di Bataha. Makanya beliau melapor ke Khadijah tentang apa yang sudah beliau lihat, karena tidak pernah beliau lihat itu, Pak. 1. Yang kedua inda Sidratil Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, beliau juga melihat Jibril dalam wujud aslinya. Inilah yang dikatakan dengan illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan heran juga ya, ada para syaitan, iblis yang bisa berubah wujud menjadi Jibril, Mas. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Qur'an itu bukan perkataan syaitan. Ada apa sebenarnya kok perkataan syaitan, Pak? Pada suatu hari ada syaitan, kalau dalam istilah Imam Sawi namanya syaitan Baidawi juga, syaitan Baida, syaitan Abyad, syaitan putih namanya, Pak. Beliau berubah wujud menjadi Jibril, ingin mengelabui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat suci Al-Qur'an. Karena Rasul mendengar ayat itu cuma dari Jibril saja, Pak. Jibril itu Al-Amin. Amin artinya bisa dipercaya, tidak pernah merubah ayat suci Al-Quran. Ketika itu syaitan, namanya syaitan Abyad, syaitan putih. Dia berubah wujud menjadi Jibril dan ingin mengelabui Rasulullah tentang ayat suci Al-Quran. Kemudian para malaikat yang lain hafadzah mengatakan, ya Muhammad, itu bukan Jibril, huwa syaitan. Dia berubah wujud menjadi Jibril. Jangan kamu dengar dia. Ya, Pak.
Jadi artinya apa? Walaupun Jibril tidak bisa dilihat, malaikat iblis dan syaitan bisa berubah wujud menjadi malaikat Jibril. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana cara beriman kepada malaikat? Jadi katanya beriman kepada Allah sudah, syarat-syaratnya juga sudah. Ini beriman kepada malaikat bagaimana? Yang pertama, awalan al-iman bi asma'ihi min ilmina man 'allamana asma'ahum. Mithlu an nu'mina bi anna hunaka malakan ismuhu Jibril. Jadi kita beriman kepada nama-nama malaikat, seperti yang sudah kita kita ketahui. Dan kita beriman kalau ada malaikat yang namanya Jibril. Ya. Dan di dalam Al-Quran ketika Allah mengungkapkan tentang Jibril, Jibril nama lainnya apa? Kalau nama lain dalam Al-Quran itu ruh. Kalau disebutkan ruh itu Jibril. Tanazzalul malaikatu waruh, ruh itu Jibril. Atau nanti di dalam riwayat itu disebutkan namus. Namus itu adalah ucapan Warakah bin Naufal ketika ketemu dengan Rasulullah. Apa kata Warakah bin Naufal? Yang kamu lihat itu hadza namusul ladzi unzila ala Musa. Yang kamu lihat tadi, dia duduk di antara langit dan bumi, itu pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Namanya Jibril. Ya, nama lain Jibril, namus. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan nama Jibril itu dengan Amin. Jadi Allah memuji malaikat Jibril dalam Al-Quran. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ya, nih, Pak. Maka kalau disebutkan Amin di dalam Al-Quran, itu juga ditujukan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sudah, ini yang pertama nih, Pak. Kemudian yang kedua, ini cara beriman kepada malaikat. Kita yakin nama-nama malaikat mendumba. Jadi malaikat yang sudah kita ketahui itu, kita yakin kalau malaikat itu ada. Walaupun malaikat itu bukan alamun mahsus. Dia berada dalam alam ghaibi, alam ghaib. Yang kedua, an-nu'mina bi anna lahum min a'malin. Mereka punya tugas masing-masing. Secara garis besar itu di dalam tafsir Baydawi, Imam Al-Baydawi mengelompokkan malaikat itu dua. Bahkan Imam Al-Qurtubi juga. Yang pertama al-malaikah al-musabbahun. Al-musabbihun. Malaikat yang terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat yang bertasbih ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mereka selalu bertasbih kepada Allah, yasjuduna lillahi wa la yarfa'una ru'usahum hatta yaumal qiyamah. Sampai hari kiamat kepalanya tidak pernah diangkat, terus sujud. Apa yang mereka ucapkan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus kiamat nih, Maka kita kalau ingin bertasbih sebagaimana tasbihnya malaikat, angka lagian, taduk tidurnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, terus sampai kiamat. Kita paling-paling tiap anda 5 menit kah benga je. Subhanallah wa bihamdihi, nyotro kiamat kah 60 ni. Artinya memang malaikat ada khusus seperti itu, Ya, jadi makanya dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kata Rasulullah, kalian akan memperbanyak menangis dibandingkan memperbanyak tertawa. Sahabat hirun, ada apa ya Rasulullah? Tati'u sama. Kalian tahu enggak langit itu merintih? Dia berteriak. Jadi tasbihnya itu seperti berteriak, Subhanallah wa bihamdihi, setiap malam Rasulullah mendengar itu, Setiap hari, mendengar langit itu bertasbih, tetapi tidak bisa didengar oleh manusia. Manusia hanya dengar, Rasulullah diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa mendengar tasbihnya langit. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah, di langit itu, langit 1, 2 sampai langit ke-7, tidak ada satu jengkal pun yang tidak dipenuhi oleh para malaikat, yang mereka terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjuduna lillahi, mereka terus sujud kepada Allah dan mengungkapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bahkan di dalam satu tafsir lagi diungkapkan, binatang-binatang juga bertasbih, binatang tumbuh-tumbuhan juga bertasbih sebagaimana tasbihnya malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Bertasbih je, Makanya baik kalian dicem ipo kena ipo kedai hanabut apa? Hanabut dicem kan? Nya lagi cerita Nabi Daud,
Cerita ini ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Cerita ini ada juga dalam kitab Imam Al-Ghazali, Pak. Cerita ini ada di dalam kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh kitab Sirajul Talibin, Pak. Pada suatu hari, famarrat dudatul hamra. Lewatlah ulat warna merah di samping Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud baca apa? Nabi Daud sedang membaca Zabur, ya, kitab Zabur. Ketika beliau sedang membaca kitab Zabur, tiba-tiba famarrat dudatul hamra. Lewatlah ulat merah sampai ke ujung dia balik lagi. Ke ujung dia balik lagi, ke ujung dia balik lagi. Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Hai, pe hanabut ron. Hanabut ulatnya. Katruk gede balik lam. Katruk gede balik lam. Nak punya tujuan hidup katanya, kata Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu ulat itu diberikan izin oleh Allah untuk bisa ngomong. Apa kata ulat itu? Ya Nabiullah Daud, wahai Nabiullah Daud, nya ulat di begah bar. Tanya menyo binatang di begah baru dah pelung ni mai. Katanya tajuk umpun ke dicem. I begah bar de dicem. Ai kan kurung lo cukup trip kah. Yang ngen pun aja tak popo je bai. Kenapa? Karena dicem i begah bar mai. Ini ulat tadi begah bar je, Pak. Dia ngomong, Pak. Apa ngomong ulat tadi? Ya Nabiullah Daud, saya sebelum sampai saya berzikir 1000 kali, saya tidak akan pernah berhenti. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Makanya metetet Nabi Daud alaihissalam, Pak. Ketika itu dia tutup Tauratnya, Pak. Apa namanya? Zaburnya. Kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Daud alaihissalam? Ya Allah, tasbihnya ulat itu melebihi tasbihnya saya, ya Allah. Saya tidak pernah menyangka kalau binatang itu bertasbih sampai sedemikian rupa, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Nyan, Pak. Artinya menyolonkan ke makhluk dron berarti lonkan cik ke dron, ya Allah. Nyan, Pak. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini, wala tasubbud dahra wa ana dahru. Kalian jangan pernah mencaci maki musim, Pak. Karena yang membuat musim itu adalah saya. Maka ketika musim tu'um, ala pu tu'um tabe lagau. Tu'um tabe, angin tabe, hujan tabe ya, Pak. Kalian sudah mencaci saya yang menurunkan hujan, kata Allah. Kalian sudah mencaci saya yang membuat panas seperti ini. Kalian sudah mencaci saya, kata Allah, dalam berbagai keadaan. Terima saja, ya, Pak, ya. Terima saja. Karena waktu ke petra hujan di sini, dah pegah lidahnya, oh maka hujan lagi. Orang lain waktu hana petra hujan, hana petra hujan lagi, Pak. Orang lain lagi hujan. Kedua dah lagi tu'um. Waktu ke jauh tu'um dah lagi long hujan. Jadi kan hana jelas manusia, Pak. Ketika diberikan hujan panah pun mepepep lah nanya, Pak. Bunuh hujan ka tu'um lah. Yang tu'um ka hujan lah, Pak. Mandum salah manusia, Pak. Maka manusia itu qalilun min ibadiyas syakur, Pak. Sedikit yang bersyukur pada Allah. Kenapa ketika turun hujan alhamdulillah kai terhujan, Pak. Ketika tu'um alhamdulillah ka tu'um. Menyujud tapi ka masjid ni, Pak. Jadi segala sesuatu alhamdulillah selalu, Pak. Karena mana alhamdulillah itu, kata Imam As-Sa'di, alif lam di situ lil istighraq. Makna istighraq, kullul hamdi yarji ila Allah. Semua pujian itu kembali kepada Allah. Nah, pupu katanya alhamdulillah. Mentemai rezeki bacut, alhamdulillah. Hana gejau rezeki, alhamdulillah. Gejau rezeki le, lebih-lebih lah, alhamdulillah, Pak. Gejau sakit, alhamdulillah, ya, Pak. Makanya level-level katanya haid sakit, alhamdulillah, Pak. Level-level katanya, Pak. Level-level awam katanya, Pak. Tapi kalau sudah level-level orang sudah mukarrabin, Pak. Mukarrabin dia kata orang Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah, Pak. Gejau sakit, alhamdulillah. Gejau musibah, alhamdulillah. Karena semua sesuatu hal yang dilakukan oleh Allah itu sudah di dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu saja Allah mencelakai hambanya, tidak, Pak. Semua sudah dalam kontrolan Allah. Sudah. Ini yang kedua, Pak. Jadi artinya kita beriman, oh ya, tadi ada malaikat bernama musabbihun, Pak. Yang kedua, itu ada malaikat mudabbirun namanya. Mudabbirun itu apa? Al-mas'ulu bi umurid dunya was sama. Jadi mereka itu sibuk dengan urusan dunia dan langit, Pak. Jadi ketika sudah di dunia naik lagi ke langit, ke bumi naik lagi ke langit, naik lagi ke langit, ya, Pak. Siapa malaikat apa itu, Pak? Malaikat Jibril, Pak. Maka Jibril itu naik turun, Pak. Apa tugas Jibril sekarang? Tugas Jibril sekarang, kalau kita melihat di sini ada juga disebutkan, Pak. Kemudian ada juga tugas Jibril itu di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, Pak.
Ada juga di dalam kitab beliau sendiri, kitab Ibnu Katsir, Pak. Tugas Jibril yahmilur riyahu wal junud. Yang suka bawa-bawa angin, angin kencang, angin badai, nyan Jibril, Pak. Menghancurkan sebuah perkampungan, itu ada urusan Jibril, Pak. Kita yakin kalau Jibril alaihissalam itu diberikan urusan oleh Allah untuk hal-hal seperti itu. Ini beriman yang kedua, Pak. Jadi baik ente pun nanti watena bencana nyo gara-gara apa nyo gara-gara hanai tanam bak kae. Yang gara-gara apa? Gara-gara nyo gara-gara je yang banyak. Memang betul, Pak. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, innallaha la yu'adzibu qauman illa bidzambin. Allah tidak mengazab satu kaum, satu kelompok kecuali mereka berbuat dosa. Setelah mereka berbuat dosa, dipending dulu oleh Allah. Makanya setelah dipending, Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana Allah mengutus malaikat Jibril kepada kampung namanya Darwan, Pak. Dikelilingi dulu, Pak. Wa ta'ifun, dia keliling dulu. Dia melapor kepada Allah, ya Allah, nyo hanai bertaubat ya Allah. Kiban lum panco mentang, ne panco ju, Pak. Maka tugas Jibril itu membawa angin untuk menghancurkan kampung itu, Pak. Ini tugas yang pertama. Tugas Jibril yang kedua, wal junud. Junud itu apa? Membawa pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dah pasukan Allah, air bah. Itu nai, banjir, Pak. Kemudian ada binatang-binatang, Pak. Kala binatang, kala hama, kala nyo, kala je, Pak. Itu siapa tugasnya itu? Allah memberikan tugas itu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Yang beryakin katanya, Pak. Setelah Jibril tidak diberikan lagi mandat untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertugas yahmilu ar-riyahu wal junud. Ya, ini ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Pak. Ada juga di dalam kitab Ad-Durrul Mansur yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, Pak. Ini dua hal ini. Kemudian begitu juga malaikat Mikail, Pak. Malaikat Mikail al-mas'ulu bil qatri wan nabatat. Itu urusan apa? Turun hujan, Pak. Tapi bukan hujan badai, Pak. Yang hujan badai ke Jibril, Pak. Turun hujan, tumbuh-tumbuhan, Pak. Ada buah-buahan, itu urusan malaikat Mikail. Dan kita yakin betul kalau malaikat Mikail itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang beriman kepada malaikat, ketika tumbuh-tumbuhannya tumbuh, dia berterima kasih kepada Allah, Pak. Terima kasih ya Allah yang kena kirim malaikat Mikail, ngebetren hujan, ngeputubu tempat lun, ya, Pak. Tapi ada kelompok yang kedua, kelompok yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kelompok itu? Ini seperti yang digambarkan juga dalam Al-Qur'an. Ini tumbuh-tumbuhan ini subur gara-gara saya. Menyohana lon jo pupuk hana subur. Menyohana lon je lon jaga hana lagi nyau, ya, Pak, ya. Ini orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi artinya ketika nanti tumbuh-tumbuhan dia itu tidak diberikan hasil panen oleh Allah, dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, na tolong lun ya Allah. Ya Allah, na petern hujan ya Allah. Tapi ketika hasil panennya bagus, dia mengatakan ini punya saya, ini yang buat ini saya, yang membuat tumbuh seperti ini juga saya. Begitu juga malaikat Israfil, Pak. Peniup sangkakala. Israel lagi, Pak, yang mencabut nyawa. Kita yakin malaikat pencabut nyawa adalah Israel. Ini pertanyaannya begini. Israel padumdro oleh, Pak. Apakah Israel itu cuma satu, Pak? Atau Israel cuma nama saja? Kalau kita melihat, ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa, ya, fal mudabbirati amra. Itu sifat-sifat malaikat semua, Pak. Ada malaikat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Malaikat nazi'at namanya, Pak, yang mencabut roh orang kafir secara paksa. Yang kedua, itu namanya nasyitat. Malaikat yang mencabut secara pelan-pelan, perlahan-lahan roh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Ini alasan yang pertama kenapa malaikat itu kok namanya saja Israel, Pak, tapi ininya banyak sekali, malaikatnya banyak, Pak. Yang kedua, ketika manusia itu akan dicabut rohnya, waqila man rak, terjadi dialog antara dua kelompok malaikat, Pak. Itu urusan kalian apa urusan kami itu? Tak kalian nilai, Pak. Hanai temayang. Tak kalian nilai, Pak. Urang kafe. Tak kalian nilai, Pak. Dia termasuk begini, kufur nifak, kufur juhud, kufur inat, kufur nikmat.
kufur ihsan, kufur i'tiqad, kufur ingkar lagi Pak. Nya urusan urusan kamu. Artinya yang mencabut nyawa seseorang itu kelompok-kelompok, ya Pak, kelompok malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya itu cuma nama Pak, ya nama saja. Israel. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti ada kelompok malaikat yang mencabut nyawa dan mengambil nyawa roh itu dia bawa ke atas nanti Pak. Ada juga yang mencabut nyawa dan membawanya roh itu ke bawah Pak. Sijin antara dua. Kalau bukan dibawa ke Iliyin, itu dibawa ke Sijin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketiga malaikat ini itu selalu disebut oleh Nabi ketika salat malam, Pak. Bisa saja ketika berdoa atau apa saja, itu disebutkan tiga-tiga nama ini ketika Nabi yastaftihu salatul lail fayaqul Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Yang tidak disebutkan adalah Israel, Pak. Israel karena pencabut nyawa. Jadi hana-hana disebut li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai salatnya, Nabi Muhammad selalu mendahului dengan Allahumma rabbi Jibrail. Jibrail ini Jibril, Pak. Wa Mikail wa Israfil. Ya Allah yang mengatur Jibril, yang mengatur Mikail dan yang mengatur Israfil. Israel tidak disebutkan, kenapa? Karena Israel malaikat pencabut nyawa. Hanya disebutkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ini berarti dua, Pak. Kemudian selanjutnya, ini disebutkan di sini ada tugas-tugas malaikat ini, Pak. Wa minal malaikah manhum wakiluna bisyaha fil ardi. Ada malaikat juga selain Jibril, selain Mikail, selain Israfil, selain Israel, Pak. Nya menyo Israfil nyan hana lain cuma tidro, Pak. Jibril tidro sih yang beda bikin Jibril yang pedundro Jibril tidak, Pak. Israfil juga satu, Pak. Yang meniup sangkakala itu satu, Pak. Jadi tidak ada berapa malaikat meniup sangkakala. Ini ada malaikat yang lain juga. Ada malaikat muwakiluna bisyaha fil ardi. Mereka itu berjalan-jalan di bumi, Pak. Artinya lidah malaikat rupa ini, Pak. Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna hilaqat dzikri wal ilmi. Jadi mereka mencari halakah-halakah zikir dan ilmu, Pak. Ya, lagi-laginya, Pak. Apa yang mereka lakukan lagi kalau sudah dapat? Fa idza wajaduha jalasu. Kalau mereka mendapatkan halakah ilmu seperti ini, mereka masuk dan duduk, Pak. Maka beda kejut menyo di tempat kedanyonyo na para malaikat yang duduk, Pak. Karena begini, di dalam surah Jin, ketika kelompok jin, kelompok pertama itu tidak ramai, Pak. Cuma sekitar 6, 7, 8, 9, Pak. Itu para jin yang mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Ketika pada gelombang yang kedua, karena mereka semua ada 6 kali, Pak. Ini sesuai dengan yang ada di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Sittatu marat. Ada 6 kali para jin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak bisa mereka bisa melihat Nabi tidak bisa melihat mereka. Jadi bagaimana cara dakwahnya? Melalui perantara malaikat Jibril, Pak. Ketika yang kedua kali itu ada 13.000. Ada yang mengatakan bukan 13.000, sab'ina alfa malaikah, sab'ina alfa jin. 70.000 jin, Pak, yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya nyoput apa gahin apa? Oh ya. Jadi ketika itu mereka ngomong sama Jibril, ya Jibril, kami melihat Nabi Muhammad salat, bagaimana kami bisa ikut salat enggak bersama mereka? Kami bisa ikut bergabung enggak bersama mereka? Jadi malaikat Jibril diam saja, Pak. Gimana cara jawabnya, Pak? Akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Boleh, kenapa tidak boleh, kata Allah. Masjid itu kan punyaku, kata Allah. Tetapi dengan satu syarat. Kamu jangan ngomong macam-macam di masjid kecuali berzikir kepadaku. Mau? Boleh, kata ini, Pak. Kalau boleh saya izinkan kamu. Makanya kelompok jin itu pengajian dia sudah diizinkan oleh Allah untuk bergabung dengan Rasulullah, Pak. Maka katanya untuk imum ke luruskan saf kali imum, Pak. Oh mahana ramai segai guru nya hana perlehirin mahana perleji hana perle pun aja gundah dia, Pak. Nah jin lah milik rumah ada saf jin ya, Pak. Karena jin juga mengikuti juga tempat-tempat salat karena sudah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semayang cik jin ya, Pak. Di PDPK pai semayang le jin ya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi nak perlu gundah. Oh sabah saf. Oh hana upu. Kita yakin mendang Pak. Saf kedua ke lehernya jin mendum. Kan berarti truk manusia kedua jin cika ni Pak. Nya manusia ya, Pak. Artinya apa yang kosong-kosongnya diisi oleh jin, Pak. Seperti majlis ilmu apa saja. Ini kalau di penjelasan ini, mereka itu mencari-cari tempat halakah-halakah ilmu, Pak. Setelah dapat halakah ilmu, mereka duduk itu, Pak. Sampai habis halakah ilmu itu, Pak. Ya. Makanya penuh halakah ilmu itu penuh dengan keberkahan-keberkahan. Kemudian yang kedua, wa minhum malaikah muwakiluna bihifdzi bani Adam. Ada malaikat yang tugasnya menjaga Bani Adam, Pak. Dia jaga saya. Inilah hafadzah namanya, Pak. Beliau ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita keluar dari rumah, terbit dari rumah, you berdoa, Pak. You berdoa. Ini sebagaimana doa Rasulullah SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura. Allahumma ja'al amami nura, wara'i nura, min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma ja'al li nura. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dalam hadis kursi itu, ketika seorang baca itu, apa kata Allah? Wahai malaikatku, bandi bedah ji. Bandi bedah sudah teringat kepadaku. Bandi bedah dia sudah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Dia tawakal, bandi bedah tawakal ni, Pak. Maka mulai hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, jaga dia dari dia pergi sampai dia pulang kembali ke tempatnya. You jaga oleh Allah, Pak. Ini namanya malaikat bihifdzi bani Adam. Malaikat hafadzah, Pak. Malaikat hafadzah berapa orang? Di dalam tafsir Baydawi, beliau mengatakan malaikat hafadzah itu ada dua, di depan dan di belakang, Pak. Makanya ketika dalam doa Nabi, Allahumma ja'al amami nura, di depan saya itu nur. Nur itu siapa? Itulah malaikat, Pak. Wara'i nura, di belakang saya juga malaikat. Di sampingnya kajelas, Pak. Di samping kajelas. Raqib, atid. Artinya beryakin katanya, Pak. Ada malaikat hafadzah di depan dan di belakang, Pak. Setiap aktivitas katanya, maksiatkah yang kita buat, ibadahkah yang kita buat, tidak luput dari pantauan dua malaikat hafadzah tadi, Pak. Nyana jak tahu aja, Pak, ya. Dia fikir katanya hana tokan lun. Waktu lu mudah tahajud hana tokan lun. Dua malaikat ini melihat, Pak. Ya, itu menurut Imam Baydawi, Pak. Menurut Ibnu Abbas, dari dalam tafsir beliau, malaikat hafadzah itu ada 8 malaikat hafadzah, Pak. 8 malaikat hafadzah yang menjaga manusia. Ditambah 2 malaikat lagi menjadi 10 roh, Pak. Maka ketika kita berbuat maksiat di suatu tempat, 8 malaikat ini menjadi saksi nanti, Pak. Malaikat hafadzah ini, Pak. Menjadi saksi, si fulan ai bubuk wino, si fulan bubuk wino. Yang kita selama ini kalau takut CCTV cuma padum, Pak. Sah-dua padum boh CCTV, Pak. Artinya menyota-mutam ini hana deuleh, Pak. Tak nampak lagi, ya. Tapi kita sama CCTV saya kita takut, Pak. Ketika diputar kembali, ada le gambar lon lagi nan, Pak. Dia gambar lon angkat celeng, Pak. Dia gambar angkat celeng. Maka hati-hati menyota angkat celeng, Pak. Nah CCTV, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Kemudian selanjutnya, wa minhum, ya, ini yang membuktikan kalau malaikat Israel itu banyak, bukan satu, ya, Pak. Kalimat minhum, wa minhum malaikah muwakiluna biqabdi arwaha bani Adam. Ada malaikat-malaikat, ini makanya malaikat, kalau satu malaikat malak namanya, Pak. Malakun. Tapi disebutkan malaikah, ya, Pak. Malaikat yang bertugas untuk mencabut roh bani Adam. Maka di sini disebutkan muwakiluna, jadi banyak malaikat itu. Beda fikir nannya satu, Pak. Namanya satu, Pak. Malaikat pencabut nyawa Israel. Wa minhum malaikah muwakiluna bitalaqil mu'minin yaumal qiyamah. Nah, nanti ketika kita meninggal rupanya ada malaikat yang mentalkinkan katanya, Pak. Ya, nanti coba kita lihat betul Tuhan, Pak. Ini antara dua, Pak. Ketika sakaratul maut satu, kemudian ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Pak. Maka nanti ada malaikat mengucapkan salam ketika kita masuk ke dalam surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Ketika kita mau meninggal dunia, ada malaikat bituhfatin minal jannah. Dia membawa berita dari surga.
Kalau ada orang yang mendapatkan berita itu, maka dijamin dia akan masuk ke dalam surga, Pak. Bebe surga karena urungnya, Pak. Tetapi dengan syarat, Pak. Kedua malaikat ini akan mengucapkan kata-kata seperti ini yang ada di dalam surah Al-Waqiah, Pak. Jadi menyetruk malaikat, Pak. Katanya sakaratul maut, Pak. Metruk de malaikat. Keluar kata-kata dari malaikat. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Nyan bebe surga kana, Pak. Nyan bebe surga kana, Pak. Artinya apa? Farauhun, sekarang waktunya untuk istirahat. Sekarang keluar kamu, waktu istirahat, waktu untuk panen. Raihan tu panen, Pak. Panen nanti ambil ini, ambil untung. Wa jannatu na'im, surga sedang menunggumu. Wah, senang katanya, Pak. Senangnya luar biasa. Sudah. Ini artinya apa? Malaikat itu ya talaka, mentalkinkan, ya, Pak. Ketemu langsung dengan kita dan kita bisa melihat wujud malaikat aslinya, Pak. Ya, menyumyak kalau malaikat asli yang kewatinan, Pak. Maka Tuhan terkejut-kejut durung, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu hidup dengan maksiat, ipajo haram, ijo atagob, dizalimi gob dan lain sebagainya, yang jelas berbuat maksiat, Pak. Maka turunlah dua malaikat bikisain natin, dengan membawa kain kafan yang berbau busuk. Maka menyogetannya waktu meninggal dunia, kita mencium bau busuk, nyan, Pak. Yang tanda-tanda dua malaikat itu, Pak, ya. Kemudian jagalah kata-kata malaikat itu yang diucapkan oleh malaikat itu. Waihak, wailak, celaka kamu, ukhruji ilan nar, keluar kamu, pergi ke neraka, ya, Pak. Yang menyoitibi kata-kata bagian bebe neraka kana, ya, Pak. Walaupun masa tenggang masuk ke neraka itu jauh sekali, Pak. Kita harus melalui alam barzah dulu, Pak. Alam barzah berapa lama kita di alam barzah? Yang tanya yang padum treklah alam barzah. Di dalam kitab tafsir Jalalain, apa kata beliau? Al-masafatu baina nafkhatul ula wa nafkhatul thaniyah arba'ina sanah. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua 40 tahun lamanya. 40 tahun. Kalau kita konversikan dengan hari yang ditentukan oleh Allah di akhirat, satu hari 1000 tahun, makanya 40 tahun adalah 40.000 tahun lamanya. 40.000 tahun lamanya adalah jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua. Artinya apa? Jino tiupan sangkakala golom. Ya, nampak. Golom. Maknanya apa? Kalau golom, kita hidup di alam barzah lebih daripada 40.000 tahun lamanya. Dibandingkan kita hidup di dunia, Pak. Hidup di dunia padum 60 tahun, nyan kabeh je mendum tak korupsi mendum bayan. 60 tahun kata paju mendum tak kok bayan. 60 tahun kata ibadah katanya, Pak. Cuma 60 tahun, Pak. Nikmat cuma 60 tahun. Kemudian kita ini apa namanya? Kenikmatan dunia, fasilitas Allah diberikan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tak pegah juga ti kurung 10 tahun. Standarnya pas kurung 10 tahun, standar Fir'aun, ya, Pak. Karena Nabi Muhammad itu hidup pada dua Fir'aun. Fir'aun yang pertama adalah Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Namanya Ramses II, Pak. Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam, apa yang tidak ada sama dia? Mandumna sama dia, Pak. Emas ada, harta ada, istrinya banyak sekali. Penyihirnya kalau di dalam tafsir Baydawi sampai 7.000 penyihir, Pak. Penyihir dia saja, Pak. Sampai dibagi dua, Pak. 3.000, 4.000, Pak. Ada dari suku Kipti dan ada dari suku Bani Israel, Pak. Apa yang tidak ada sama dia? Istana ada, semua ada. Tapi umur 90 tahun, dia sudah kanker mulut, Pak. Mulutnya kanker, Ramses II, Pak. Dia tidak bisa makan apa-apa lagi. Pajuhnya hanjut, jihanjut, mandum hanjut, Pak. Akhirnya meninggal dunia. Ya. 90 tahun. Sehebat apapun dia 90 tahun, ya, Pak. Artinya apa? Fasilitas dunia itu 90 tahun. Sehebat apapun tubuh katanya, Pak. 90 tahun cuma kita di fasilitas ini, Pak. Di dalam tubuh ini. Setelah itu apa? Kata taweh, Pak. Ya. Kemudian anak Fir'aun yang kedua, itu Ramses 13, Pak. Anak Fir'aun, anak Ramses II, itu anaknya yang ke-13. Itu Nabi Musa hidup bersama dia. Yang tenggelam itu adalah anak Ramses II yang ke-13. Yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Umur dia 60 tahun, 60 tahun. Ayahnya 90, dia 60 tahun. Kalaupun dia mengatakan saya raja, saya Tuhan, saya paling hebat, cuma 60 tahun. Kalau dibandingkan dengan alam barzah, lebih daripada 40.000 tahun lamanya. Kalau dibandingkan nanti di kehidupan nanti di padang mahsyar, satu hari itu khamsina alfa sanah, 50.000 tahun lamanya satu hari.
Menyo katanya tinggai deh 7 huruf, tak kali-kali mentang. 7 kali 50.000 tahun, 350.000 tahun lamanya. Nyam 7 huruf. Kalau 1 tahun kita tinggal di sana, tak kali-kali laju, Pak. 365 hari kali 50.000 tahun lamanya, itu 1 tahun. 2 tahun kali lagi, Pak. 725 sekian kali lagi, Pak. Jadi artinya apa? Ini perjalanan kita masih jauh sekali, Pak. Kan di sini udip dunia akan ini, Pak. Makanya kalau ingin berbuat baik, berbuat baiklah di dunia. Kalau ingin bertobat, bertobatlah di dunia ini, Pak. Omanyo hanabe lagi malaikat tapi Pak. Tapi hanabu pula. Ini malaikat ini belum masuk lagi ke apa namanya? Sudah jam berapa ini, Pak? Nak apa? Sikit lagi, 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi ya. Kemudian selanjutnya kita masuk satu lagi lah, Pak. Nyan, be hana mau tagai. Ini yang ketiga, wa kutubihi, beriman kepada kitab. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan tidak ada nabi yang diturunkan yang tidak ada kitab. Sekarang kita lihat kitab kan cuma berapa? Cuma apa? Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Cuma 5, Pak. Sedangkan nabi rasul itu 25, Pak. Ini di Al-Qur'an disebutkan kan begini, Pak. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi man-nubuwah wal kitab. Jadi kemudian yang lain lagi, kanan nasu ummata wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Kami turunkan kepada mereka kitab. Sedangkan kitab cuma 5, Pak. Kita lihat satu-satu dulu. Nabi Adam hanya perlu kitab. Enggak perlu kitab, Pak. Kemudian setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Idris tidak butuh kepada kitab. Kenapa? Orangnya baik-baik, mandum baik-baik, Mak. Nyan, 2. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak butuh kepada kitab. Makanya Nabi Nuh alaihissalam pengikutnya baik-baik semua, Pak. Setelah itu baru melanggeh, ya namanya. Mereka itu baru menyembah patung. Yang disembah itu 5 patung. Wudda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 patung itu yang disembah. Ketika itulah baru didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bagaimana cara mendakwahnya? Ada kitab enggak? Ya. Jadi makanya kata Ibnu Abbas, kitab itu berasal dari kalimat kataba yaktubu. Ya, kitab itu apa? Kitab itu sesuatu hal yang ditulis atas firman Allah. Ketika itu Allah mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, dakwahi mereka, buatlah begini, dicatat oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi kaumnya. Katakan kepada mereka supaya menyembahku, dicatat, Mbaknya. Nah, itulah makna kitab secara umum, Pak. Ya. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, Pak. Ya, jadi Ibnu Abbas mengatakan itulah kitab, Pak. Yang ditulislah kitab. Ya. Setelah itu kan meninggal semua, Pak. Akhirnya apa? Nabi Nuh alaihissalam punya 3 anak. Anak yang keempat sudah meninggal. Anak yang pertama Sam, Ham, Yafid. Dari Sam ini maka lahirlah Nabi Hud alaihissalam. Maka Nabi Hud itu hana perlu kita apakan? Urang get-get, Pak. Nabi Nuh alaihissalam setelah kaumnya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Nabi Hud, ya, Pak. Nabi Saleh, Pak. Nabi Saleh itu keturunan Sam. Kemudian Nabi Hud juga keturunan Sam, Pak. Maka mereka itu ketika disuruh mendakwah karena mereka menyembah batu. Kenapa sembah batu, Pak? Karena batu memiliki nilai finansial yang luar biasa bagi mereka. Maka dia sembah batu, Pak. Maka mereka memahat batu itu, Pak. Wa tanhituna minal jibali buyuta, ya, Pak. Mereka membuat rumah dari batu-batu besar, Pak. Apalagi di ayat lain itu kaum Samud, Nabi Hud alaihissalam. Mereka itu iramadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka bisa dengan keterampilan tangannya, dengan kecerdasan otaknya, mereka bisa membuat tiang-tiang yang hebat-hebat, Pak. Bangunan yang hebat-hebat. Kemudian ketika itu mereka menyembah bukan selain Allah. Ketika itulah Allah mengutus Nabi Saleh dan Nabi Hud. Tidak perlu kitab, ya, Pak. Kitab tertulis tidak perlu. Kenapa? Karena sebelumnya mereka baik, ya, Pak. Hanya perlu, Pak. Setelah itu, keturunan dari Sam itu ada namanya Tarikh namanya, Pak. Tarikh inilah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya nanti ada 2 pendapat, Pak. Ada satu mengatakan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam Azar.
Tapi dibantah lagi oleh Imam Al-Baydawi, ayahnya abuhu ismuhu Tarikh, namanya Tarikh bukan Azar. Azar itu pamannya, bukan ayahnya. Kemudian dari apa namanya? Itu muncul lagi namanya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu satu masa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim diturunkan suhuf Ibrahim karena kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim bagaimana? Suhuf Ibrahim itu ada 7, 8 atau 9 ya Pak. Suhuf, lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itu berisi apa? Ajakan-ajakan berbuat kebaikan Pak. Dan larangan-larangan untuk berbuat kejahatan. Itu saja. Tapi tidak ada syariat. Tidak ada yang tidak ini hukumnya begini, yang ini hukumnya begini. Itu tidak ada Pak. Ya, hana Pak. Ya. Nabi Lut tidak perlu diturunkan kitab. Hana boleh turun kitab Pak. Makanya Nabi Lut itu satu masa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dihancurkan Nabi Lut alaihissalam, kampungnya itu ada Nabi Ibrahim, tetapi tempatnya berbeda Pak. Nabi Ibrahim itu di Babilonia, Nabi Lut alaihissalam di Yordania. Itu kira-kira jauh juga lah Pak, perjalanan itu sampai berapa jam itu? Kalau dengan pesawat kira-kira 2 jam, 2 atau 3 jam Pak. Dari Irak menuju Yordania. Ya, dari Babilonia menuju kaum Madian. Saya rasa cukup sekian saja, tidak usah buka tanya jawab lagi Pak. Nanti panjang sekali. InsyaAllah pertemuan selanjutnya, ini yang belum kita lanjutkan masalah kitab ini belum habis lagi Pak, kitab. Jadi nanti kita lanjutkan kitab Rusul. Ya, nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.